Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurni siang hari ini bertemu dengan saya. Kira-kira apa yang bisa dibantu ataupun apa yang ingin disampaikan Bu Kurni? Besok saya akan melaksanakan pembelajaran, Pak. Jadi Oh, minta bantuan dari Bapak untuk memberikan masukan dan bimbingan agar pembelajaran yang saya laksanakan besok dapat berjalan dengan baik dan maksimal, Pak. baik. Besok muatan pelajaran berapa ya? Matematika, Pak. Matematika. Iya, tentang Materinya? unsur-unsur lingkaran. Nah, dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu, muatan pelajaran matematika unsur lingkaran, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa? Nanti untuk di pengetahuan, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Kemudian di keterampilannya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyajikan unsur-unsur lingkaran. Menyajikannya bisa dalam bentuk gambar atau peta pikiran atau bermain peran, Pak. Oh, begitu ya. Nah, selanjutnya di pembelajaran itu fokus area yang ingin dikembangkan apa oleh Bu Kurni pada saat pembelajaran? Eee, karena saya ingin memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, Pak, Hmm, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdiferensiasi. ya, dengan model problem based learning. Seperti apa berdiferensiasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Kurni? Nanti diferensiasinya ada diferensiasi proses, konten, dan produk, Pak. Konten, proses, dan produk ya. Iya, nanti disesuaikan dengan kesiapan belajar dan gaya belajar mereka. Tentunya memperhatikan minat ya, Ya, minat, minat. kebutuhan anak pada Iya. saat pembelajaran. Nah, dari tadi yang disampaikan terkait dengan apa tadi, fokus ya yang Iya. akan dikembangkan. Nah, tentunya punya strategi untuk mengimplementasi dari fokus area yang dikembangkan. Kira-kira strategi yang akan disiapkan apa saja, Bu Kurni? Jadi karena tadi tentang kesiapan belajar ya, Pak, ya, Hmm, sebelumnya jadi ketika sebelum pembelajaran, mhm. anak saya beri tes diagnostik kognitif, Pak. Oh, tes Heeh, diagnostik ya. untuk menentukan kesiapan belajar mereka. Kemudian untuk yang gaya belajar, Mhm, kebetulan pada awal tahun pembelajaran saya sudah melaksanakan tes diagnostik non kognitif. non kognitif. Jadi dengan, eee tes diagnosis itu saya memetakan Mhm. memetakan kebutuhan belajar mereka, Nah, kemudian, seperti ini. pelaksanaan seperti apa? Pelaksanaan Pelaksanaannya pada saat panjenengan rencana desainnya mhm, seperti apa untuk menyelaraskan strategi yang sudah tadi disampaikan? jadi pertama mereka saya kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar, setelah dikelompokkan sesuai kesiapan belajar, mereka saya, belajar dengan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya, di mana untuk yang kelompok satu mereka sudah bisa mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa unsur-unsur lingkaran, jadi mereka sudah bisa untuk belajar mandiri dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya buat dengan menggunakan Canva for Edu. Oh, Canva for Ya, Edu, terus untuk yang kelompok kedua, mereka nanti akan belajar menggunakan infografis dengan bimbingan guru, dan untuk yang kelompok 2 mereka sudah bisa membuat mmm, membuat lingkaran, lingkaran ya? ya dengan menggunakan puzzle dan menyebutkan beberapa unsur-unsur lingkaran, jadi mereka akan bermain menggunakan pauling. Oh, apa itu Pauling? Papan unsur-unsur lingkaran, Oh, Pak. alat peraga ya? Iya, alat peraga itu Papan untuk unsur unsur-unsur lingkaran, iya, termasuk bantuan tersebut dalam kegiatan pembelajaran ya? iya, Dari penjelasan Bu Kurni, saya sudah bisa menangkap strateginya menggunakan model PBL ya, dengan PPL, berdiferensiasi memperhatikan kebutuhan belajar mhm, siswa, kemudian berbantuan ya, iya ada perbantuan dengan apa namanya, MPI, MPI, Canva for Edu, infografis, infografis, kemudian Pak Pak Uling, Uling sama video sebagai pembelajaran Pak saya juga video buat. pembelajaran juga menyiapkan, Mhm, luar biasa. Nah, tentunya setelah kegiatan selesai ada asesmen iya ya. asesmen. Kira-kira asesmen yang akan digunakan untuk asumatif, berdasarkan pembelajaran besok seperti apa? Jadi untuk yang asesmennya saya kelompokkan siswa Pak, Mhm. kelompokkan secara heterogen karena keterbatasan dan ya siswa itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP Oh, ke film bawa HP. sekolahan ya. Jadi saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah.
dengan menggunakan Chromebook yang Oh, ada. Chromebook ya? Iya. Iya, iya, iya. Nanti Bisa, asesmennya bisa itu. secara kelompok dengan menggunakan kuisis. Kuisis. Iya, karena Nah, ternyata anak senang Pak bermain ya dengan pastinya kuisis. itu anak akan Iya, lebih tertarik dan iya itu. menyenangkan. Ya, luar biasa Bu Kurni. Tadi yang dipaparkan, mudah-mudahan sukses ya Iya, besok insya Allah. pelaksanaannya. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira seperti itu Pak, sudah Gambar cukup. itu ya. Nanti Iya, kita lihatlah setelah pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Nggak usah takut, nggak usah iya, grogi. Natural saja, ini bagian dari bukan melengkapi administrasi, tapi kebutuhan Bu Kurni agar pembelajaran itu bisa diamati oleh saya selaku supervisor, sehingga nanti menjadi refleksi terkait selesai seperti apa. Nanti kita berbicara lagi. Saya akan menyampaikan hasil iya, pengamatan pada saat pasca supervisi. Saya kira itu ya. iya Pak. Kalau dirasa cukup, memang Kira cukup. cukup. Ya, baik, terima Nanti kasih. lihat besok Pak. Terima kasih, Terima nggak kasih apa-apa. ya Pak ya Iya, atas sama-sama. bimbingannya, Mudah-mudahan sukses pantulannya. ya. Iya, terima Iya. kasih. Monggo, barangkali Oke. mau melanjutkan rutinitas Iya, terima aktivitas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Gambar apa ini? Sepeda. Ini bagian dari sepeda, namanya apa? Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kalian berkendara dengan mengendarai sepeda seperti ini kondisinya? Apa yang kalian rasakan? Apa? Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Apa? Iya, ya nanti jalan duk. Ya, kamu akan merasa tidak nyaman ya. Jadi kalau sepeda ini seharusnya bagaimana bannya? Harusnya berbentuk lingkaran. Maka kalian akan ya, terima kasih Mas. Lingkaran ini ya, tadi ada di sini ada apa ya di tengah-tengahnya namanya? Ya, di tengah-tengah ini ada titik pusat. Tadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup dan unsur-unsur lingkaran ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, unsur lingkaran, pemberet, dan ujung. Mari kita bahas satu persatu. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar ada jadi seperti itu berarti kamu teruskan. Ya, baik. Nah, tadi lagu itu sudah. Nah, berarti sekarang kamu buka yang apa ya? Materi. Silakan materi dibuka. Iya, materi semuanya. Silakan dibaca. Ini tadi nomor 1, kamu baca nomor 1, di nomor 1. Ya, apa sih? Di sini ada satu di sini ada bagian unsur-unsur lingkarannya, kemudian di sini ada pengertian lingkaran.
jari-jari. Ya, ini kan O A jari-jari. Ini bentuknya apa ya? Garis lurus. Berarti garis lurus yang mana? Ya, ya yang menghubungkan melalui titik pusat apa tidak lingkaran ini? Coba titik pusat dari jari. Malangnya apa? Diameter. Nah, yang mana coba cari lagi? Oh, iya, menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Nah, sekarang latihan. Bisa. OD itu berarti apa bisa? Apotema, ya, apotema. Apotema kan ini ya bisa. Nah, karena apotema ini berarti pengertian dari apotema apa? Yang mana? Ini selanjutnya ABT. Nah, titik pusat mana itu? Garis ini. Oh, titik pusat. Ya, titik pusat. Titik pusat berarti ini. Nah, ini pengertian dari titik pusat. Jadi pengertian titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Iya. Nah, sekarang titik pusatnya. Ya, itu juga bisa ya. Itu kan busur lingkaran. Busur. Tali busur. Ya, keberen. Ayo yang mana? Yang itu apa yang ini? Iya, yang ini jurik. Ini adalah OF adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran tersebut. ya. Selanjutnya DE siapa? Ya, ada. DE adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan tidak melalui titik pusat. Ya, silakan. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut disebut apotema. Apotemanya yang mana? Ya, OF adalah apotema. Ya, selanjutnya siapa yang mau maju? Ya, ini. Disebut titik pusat. Titik pusatnya mana? Ya, O adalah titik pusat. Selanjutnya siapa? Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. OA, OB, OC adalah jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan ACD. ACD adalah pembareng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Adalah busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran di O adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. AB adalah diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan. Jika AB adalah diameter, maka diameter berapa yang jari-jari? Tengah. Ya, kalau AB itu adalah diameter, yang OB itu adalah jari-jari, maka
B itu berapa kalinya jari-jari? Dua kalinya ya, bukan sekali. Dipikir dulu. Ini terkait dengan tindak lanjut kegiatan kemarin. Pada saat panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran, saya melakukan supervisi, mengamati kegiatan pembelajaran panjenengan. Sekarang saya akan menyampaikan pasca supervisi. Berdasarkan hasil pengamatan, nanti silakan Bu Kurni mengkonfirmasi apa yang berdasarkan catatan saya ya. Namun sebelum itu, saya coba konfirmasi ke Bu Kurni. Kira-kira pada saat kemarin melaksanakan pembelajaran, apa yang menurut Bu Kurni sudah dilakukan pada saat mengajar? Ya, kalau menurut saya itu ya Pak ya, berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian untuk diferensi proses, konten, dan produknya juga sudah saya laksanakan. Jadi intinya saya sudah melaksanakan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu dari pencapaian tadi yang sudah dilakukan, nah indikator menurut Bu Kurni pencapaian tersebut pengembangannya seperti apa? Artinya indikator apa yang mendasari sehingga pembelajaran itu tercapai menurut Bu Kurni? Ya, kalau menurut saya untuk yang penilaian afektifnya itu anak sudah mulai berkembang. Kemudian untuk kognitifnya juga anak sudah mendapatkan nilai minimal 70. Kemudian untuk di keterampilannya juga untuk nilai minimal KKM-nya sudah mencapai 70. Oh, begitu Bu. Ya, terus hasil dari penilaian saya rata-rata ketuntasan mereka sudah 82,5%, Pak. Luar biasa. Jadi sudah tuntas ya Bu? Sudah. Tentunya ketuntasan dalam penilaian itu tidak lepas dari rangkaian perencanaan sekaligus persiapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran pada saat itu ya. Baik panjenengan melakukan diagnosis, kemudian memetakan, sekaligus menyiapkan instrumen, perangkat, dan alat peraganya. Baik, saya izin menyampaikan ya Bu Kurni terkait dengan catatan. Saya menyampaikan catatan hasil observasi. Tentunya
catatan ini berdasarkan berbasis data. Iya. Data pengamatan yang saya sudah catat di sini semuanya ya. Sudah satu persatu, bukan berdasarkan dari asumsi sepihak. Nah, tentunya juga ini fokus pada yang dulu waktu pra-supervisi, pembahasan tentang area yang ingin dikembangkan. Nah, kalau nggak salah kita lihat area yang ingin dikembangkan adalah panjenengan ingin melaksanakan ya pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan model PBL. Nah, di catatan saya terlihat memang panjenengan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dari diferensiasi konten, sudah menyiapkan instrumennya, aset, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Di proses panjenengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan minat gaya belajar anak. Anak yang minatnya kinestetik, kemudian visual, kemudian juga auditori, panjenengan sudah fasilitasi. Kemudian di kegiatan pengelompokan juga memperhatikan itu. Kemudian lagi di asesmen, jenengan menggunakan asesmen yang menyenangkan, yaitu menggunakan kuisis. Nah, di situ sudah terlihat sangat baik, sudah sesuai dengan perencanaan. Nah, fokus area yang lainnya seperti panjenengan ingin mengembangkan berdiferensiasi dengan model PBL, Iya. problem based learning. Nah, di sintak-sintaknya saya perhatikan langkah-langkahnya sudah ada. Sehingga ini luar biasa, patut dipertahankan dan juga dikembangkan. Tentunya setiap materi mempunyai karakter berbeda-beda. Nanti tinggal menyesuaikan kalau misalnya dengan materi seperti ini apakah tepat dengan model seperti itu. Nah, itu bisa disikapi dengan menganalisis, diagnosis lewat kognitif dan non-kognitif. Kalau memang model PBL ini bisa diterapkan dengan materi yang lain, di muatan pelajaran yang lain, kenapa tidak? Luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, di pasca supervisi ini saya ingin mengkonfirmasi juga, kira-kira ya, apa nanti ke depannya setelah pembelajaran ini selesai yang ingin dikembangkan Bu Kurni berdasarkan hasil supervisi yang saya sudah lakukan semuanya bagus. Ada beberapa mungkin panjenengan ingin meningkatkan apa ke depannya ingin dikembangkan. Silakan. Jadi saya ingin mengembangkan agar anak bisa terbiasa untuk melakukan presentasi, Pak. Oh, Agar presentasi ya. biar bisa lebih percaya diri karena kemarin juga masih ada beberapa anak yang masih belum memiliki rasa percaya diri ketika maju ke depan, terutama pada saat presentasi. Kemungkinan juga karena waktu yang terbatas dalam mempersiapkannya mungkin. Oh, begitu ya. Terus sama itu ingin mengembangkan, lebih membiasakan siswa untuk belajar tentang apa itu ya, soal-soal yang berbasis Oh, HOTS. soal-soal HOTS Iya, ya. agar bisa lebih High berpikir kritis order thinking anaknya. skill Iya, ya. order thinking Ini kan skill. soal-soal yang tarafnya tinggi Iya, ya. karena Nah, kan itu sudah kelas 6 ya, Pak ya. iya Biar betul. terbiasa Iya seperti betul itu. betul Bu. Iya iya. Bagus sekali tuh area yang ingin dikembangkan itu ke depannya. Sekaligus saya ingin menyampaikan juga terkait tadi apa presentasi ya. Iya, presentasi. Itu bisa juga panjenengan konsep pembelajaran sosial emosional itu Oh iya, diterapkan ya. Iya, iya. Karena biasanya berpaduan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan PS itu kan Iya, PSL. ada keterikatan, ada saling keterkaitan. Nah, itu panjenengan bisa mulai mindfulness, teknik stop Iya. gitu ya. Iya, iya, Supaya nanti itu dikembangkan bisa. lagi. Ya, memang seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tapi berdasarkan tolak ukur indikator kesepakatan kemarin pada saat prasupervisi, panjenengan mengembangkan ini berdiferensiasinya dengan model ini. Saya lihat kemarin pada saat pembelajaran sudah muncul, sudah nampak. Nah, ternyata ada area yang ingin dikembangkan ini terkait dengan presentasi, percaya diri anak ya. Iya, iya. Kemudian faktor psikologis itu, dan yang terakhir adalah cara menyelesaikan soal-soal Soal-soal HOTS. Nah, HOTS. itu nanti bisa direncanakan Iya. dengan menggunakan, kalau saya punya instrumennya, Bu, nanti ini bisa dibuat apa nama sebagai pembantu rencana pengembangan diri ibu ke depan, sekaligus nanti di sini terkait dengan apa ya, nah refleksi dirinya. Nah ini Bapak Ibu, maaf Ibu, nanti diisi, kemudian rencana pengembangan diri ke depan seperti apa nanti bisa diisi ya Bu. Iya. Nanti saya minta hasilnya sekaligus buat arsip, inventarisir,
kemudian refleksi saya selaku kepala sekolah, dalam ini supervisor, untuk membaca hasil pengembangan yang ditulis panjenengan ke depan seperti apa. Nggih. Saya kira itu Bu, sudah Iya. bagus. Mudah-mudahan dengan seperti ini panjenengan terbantu ya dalam kegiatan supervisi, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban Mm. atau dalam rangka hal yang bersifat administratif. Dan Bapak Ibu guru yang lain nanti bisa kita lakukan diseminasi hasil kegiatan semacam ini agar yang lain juga terbangun motivasi untuk ingin dibantu dalam kegiatan supervisi. Saya kira itu Bu Kurni, terima kasih waktunya. Ada lain-lain yang disampaikan? Saya juga mengucapkan terima kasih, Oh Pak. ya, Jadi dari rangkaian kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, tentunya banyak hal yang bisa saya pelajari dan bisa saya kembangkan. Jadi saya bisa menggali apa yang harus saya perbaiki tentunya agar pembelajaran saya juga lebih meningkat kembali, iya. terutama yang berpusat pada anak. Iya, betul Bu. Jadi saya sengaja mencoba dialog ini dalam kegiatan semacam ini dengan pendekatan coaching juga ya. Iya, Bahwa saya dengan Bu Kurni itu terjadi kemitraan, tidak ada yang merasa paling tinggi, paling bawah, tidak ada. Kemudian semuanya itu terbangun dengan mengambil kreativitas mana yang akan dikembangkan sekaligus memaksimalkan potensinya Bu Kurni. Saya kira itu nanti kalau misalnya ada waktu, ada kegiatan lain supervisi, saya bisa juga mendelegasikan Bu Kurni sebagai guru senior rekan sejawat bisa untuk menjadi supervisor buat teman-teman yang lain. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Kurni, kalau Iya. tidak ada lagi, Iya, terima mari kasih. silakan melanjutkan rutinitas aktivitasnya. Nanti siang juga mau rapat ya, Iya. seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih Bu Kurni nggih. Oke, sampai saya Baik, saya matur nuwun, tutup. Pak. Mohon maaf sebelumnya dan Oke. saya sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Nggih.